Sampai detik ini saya tetap menentang Bahar, tetap menentang Rizik yang semuanya mulutnya kurang ajar, mencaci maki kiai, mencaci maki ulama-ulama Indonesia. Ingat, ulama Indonesia akan saya bela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun, salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya ingin mereaction sebuah video dari Pak Haji Muhammad. Kalau tidak salah beliau berasal dari Situbondo, Jawa Timur. Di mana di dalam video tersebut beliau menantang 3 Habib besar, Habib Rizik Syihab, Habib Bahar dan Habib Taufik Assegaf, Ketua Rabithah Alawiyah, untuk melakukan tes DNA. Ya, bahkan beliau mengaku sebagai pembela Zuriyah Wali Songo, pembela rakyat Indonesia di dalam video tersebut. Kemudian beliau menegaskan kepada Habib Rizik di dalam video tersebut untuk menjaga mulutnya, jangan kurang ajar. Oke, seperti apa videonya jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Hei, pembela Wali Songo, pembela rakyat Indonesia, tidak akan pernah mundur. Urusan dia akan pernah basi. Sampai detik ini saya tetap menentang Bahar, tetap menentang Rizik yang semuanya mulutnya kurang ajar, mencaci maki kiai, mencaci maki ulama-ulama Indonesia. Ingat, ulama Indonesia akan saya bela. Akan saya pertaruhkan jiwa raga saya. Hei Bahar, telinganya dipasang. Hei, kapan kamu siap? Saya mau bawa dokter. Akan kamu tes DNA. Rizik, juga kamu akan tes DNA. Mencaci maki booster. Kurang ajar kamu Rizik. Aku dengan negara tidak terima. Kalau berdakwah yang santun. Kamu itu berdakwah mengaku Habib, mengaku darah Rasulullah. Buktikan sekarang. Apa benar darah Rasulullah? Tes DNA kapan? Ayo, Bahar tentukan. Mau adu ilmu, Rizik. Mau adu arogan, ayo sama si Mamat. Saya bawakan dokter sudah. Atau kamu yang bawa dokternya? Saya yang mau bayar. Dokter untuk tes DNA Rizik, Bahar. Juga kamu Taufik. Yang 3 orang katanya Habib besar. Hei, sekarang berbicara fakta, jangan berbicara silsilah. Silsilah semua tangan bisa menulis. Wahai teman-teman saudaraku, dari Banten, dari Aceh, Nusantara pokoknya harus kompak bersama si Muhammad. Ayo, saya mau bantu rakyat Indonesia. Saya tidak akan membela-bela yang salah. Rizik, mulutnya dijaga ya, mulutnya dijaga kamu ya. Imam besar kayak gitu kamu. Hei, saya mau bawa dokter ke rumahmu. Kapan siapnya kamu? Mau bawa dokter untuk tes DNA ke rumahmu Rizik, ke rumahmu Bahar, ke rumahmu Taufik. Ayo kapan? Tes DNA, tes DNA. Kalau takut, ayo di mana dah? Tes DNA di Jakarta Pusat, dimanapun, biar orang-orang tahu. Ayo, saya akan bawa rombongan. Berapa mobil mau ke sana? Mau bawa dokter saya. Sampai 5 orang, biar tahu. Sampai 5 dokter akan saya bawa. Ayo, tanggapi Bahar, tanggapi Bahar. Bahar tanggapi. Ini demi Wali Songo saya, demi Wali Songo. Presiden salah kamu. Semuanya salah, kamu yang benar. Ayo, kalau memang tidak mengecut, tes DNA atau datang ke Situbondo, saya tanggung pesawatnya. Sudah, hidup NKRI, hidup Wali Songo, pembela Wali Songo saya. Assalamualaikum. Oh, jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana tantangan Pak Haji Muhammad ini kepada 3 Habib besar ya, Habib Rizik Syihab, Habib Bahar dan Habib Taufik Assegaf, Ketua Rabithah Alawiyah.
ya tantangan untuk melakukan tes DNA. Bahkan di dalam video tersebut Pak Haji Muhammad ini mengaku dan mengatakan bahwasanya beliau adalah pembela zuriyah Wali Songo dan pembela rakyat Indonesia. Beliau juga menegaskan kepada Habib Rizik Syihab untuk menjaga mulutnya, ya, jangan kurang ajar. Bahkan kalau mereka, ya, Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Taufik sudah siap, maka Pak Haji Muhammad ini akan membawakan dokter ke tempat mereka untuk melakukan tes DNA. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalian simpulkan sendiri, kalian nalarkan sendiri, kalian pikirkan sendiri, ya. Nah, statement Bahar Smith dan pernyataannya beberapa waktu yang lalu yang mengatakan bahwasanya Wali Songo itu tidak punya keturunan ternyata menimbulkan banyak kontroversi. Jadi begini kata Bahar Smith beberapa waktu yang lalu saat mengatakan bahwa Wali Songo itu tidak punya keturunan, ya. Kata Bahar Smith, jadi kalau sekarang kalau ada orang yang mengaku sebagai anak cucu Wali Songo itu tidak ada, ya. Kalaupun ada dari pihak ibu terputus. Begitu kira-kira yang disampaikan, yang dikatakan oleh Bahar Smith beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Yang ngomong bukan Ana, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robito Alawiyah. Mau protes ke Robito, ayo. Mau protes ke Nagabatul Ashraf, Habib Ali Zainal Abidin. Kemudian atas dasar apa Bahar Smith mengatakan bahwasanya Wali Songo tidak punya keturunan? Kemudian Bahar Smith mengatakan bahwasanya ini bukan Ana yang mengatakan, bukan saya, bukan Ana, tapi Rabithah Alawiyah. Ya, begitu kira-kira yang dikatakan oleh Bahar Smith. Kalau mau protes ke Rabithah. Padahal Rabithah Alawiyah tidak pernah mengatakan bahwa Wali Songo itu tidak punya keturunan. Yang saya tahu, Rabithah Alawiyah itu tidak mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan. Mereka hanya mengatakan bahwasanya mereka tidak memiliki catatan nasab terkait Wali Songo yang mereka punya sampai di Wali Songo. Padahal surat tersebut sudah diedit oleh Bahar Smith. Bocornya di mana? Saat debat beberapa waktu yang lalu di Banten. Karena saya juga pernah dapat kiriman dari keputusan Rabithah ya sendiri yang menyatakan keturunan Wali Songo ke bawahnya itu tidak dapat masykuk diragukan. Itu bukan Rabithah, itu diedit oleh Bahar bin Smith. Wah, itu saya sudah tabayun langsung ke Rabithah, saya pegang surat aslinya. Sebenarnya itu, kemarin sudah dibahas itu. Di situ bocornya, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini bisa saya pertanggungjawabkan. Jadi seperti itu ya ikhwan, ya. Kemudian saya ingin mengatakan kepada kalian semua bahwasanya saya pribadi ya tidak membenci Bang Alawinya, tidak membenci habaibnya. Yang saya bahas selama ini adalah oknum, individu, orang-orang tertentu yang selalu mengaku sebagai cucu Nabi. Dalam tubuh ana mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu yang kita bahas selama ini. Tapi akhlak mereka, perilaku mereka malah bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik ke panggung ceramah mencaci maki orang, merendahkan, menghina para kiai yang tidak sejalan, tidak sependapat dengan mereka, ya. Itu yang saya bahas selama ini. Jadi jangan salah-salah. Nah, ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membuat penelitian terhadap nasab Bang Alawi, beliau diklaim, diframing sebagai orang pemecah belah umat, sebagai orang yang membenci anak cucu Nabi, ya. Padahal tidak. Saya sangat mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kenapa? Karena bisa menambahkan khasanah ilmu, ya. Kemudian membuka wawasan kita yang tidak tahu menjadi tahu. Dan polemik nasab ini untuk saat ini belum ada titik temunya. Artinya tesis Kiai Imad belum terpatahkan, belum terbantahkan. Belum ada dari kalangan habaib, dari kalangan Bang Alawi yang bisa mematahkan tesis Kiai Imad untuk saat ini dengan ilmiah, dengan bukti, dengan data dan manuskrip. Kurang lebih seperti itu. Kemudian Habib Rizik Syihab menanggapi tesis Kiai Imad dengan kandang kebo. Beliau mengatakan bahwasanya ilmiah dari mana? Lu belajar dari kandang kebo. Kemudian Ketua Rabithah Alawiyah Habib Taufik Assegaf menanggapi tesis Kiai Imad dengan jangkrik dan teori kentut, ya. Habib Taufik Assegaf mengatakan bahwasanya kalau ada orang-orang yang membicarakan kita di media sosial, anggap saja sebagai kentut, ya. Jadi seperti itu.
Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat, mohon dimaklumi. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita bersatu, mari kita lawan propaganda, fitnah dan adu domba. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.